Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dini waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Faiz dengan NIM 205211392. Saya akan mempresentasikan sebuah hasil analisis tentang bahan baku dari mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Bu dosen Nur Laila. Oke, mulai saja. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bahan baku dari toko area konveksi sablon yang berada di Mardirejo, Mudara Kidul, Klaten. Dalam wawancara kali ini, untuk mengetahui sebuah informasi dalam wawancara tersebut sudah dapat diketahui beberapa hal. Salah satunya bahwa di area konveksi ini berdiri sejak tahun 2017, membeli bahan baku yang masih setengah jadi seperti kain katun, kain batik, dan lainnya yang masing-masing dibeli dengan kisaran seberat 1 kg untuk dibuat lagi yang kemudian disablon, memakai peralatan yang dipakai untuk kebutuhan penyablonan. Ada 4 karyawan yang dipekerjakan dalam usaha ini, yang 2 orang ditempatkan sebagai penyablon dan 2 orang lagi sebagai admin sosial media untuk memegang proses penjualannya. Setiap karyawan diberikan gaji sebesar 2.100.000 per bulannya. Selain ada bahan baku berupa macam-macam kain, ada juga beberapa pembantu atau penolong seperti meja yang berukuran 40 x 60 cm dengan tinggi kisaran 70 cm, rubber putih, rubber warna lain seperti biru muda, biru tua, hitam, merah, abu-abu, dan hijau, yang sebanyak membeli 1 kg masing-masing warna. Terus curing rakel kayu yang berukuran 30 cm sebagai tempat penyablon karena proses dengan cara manual atau bisa disebut tradisional, sehingga proses pembuatannya pun membutuhkan yang cukup waktu lama, sehingga pemesannya pun harus kisaran 2 atau 3 hari sebelumnya. Pemasaran pun secara online dengan membuat akun Shopee, Tokopedia, Facebook untuk sebagai promosi iklan. Untuk harga-harga kaos seperti kemeja kisaran 60-85.000 tergantung dari motif serta tingkat kesulitan dalam pembuatan motif tersebut. Namun, penjualan pada saat awal pembukaan usaha di tahun 2017 sampai 2019 masih kurang. Akhirnya pada tahun ini meningkat ketika masa pandemi tahun 2020 sampai sekarang. Perkembangan industri fashion ditandai dengan pesatnya pertumbuhan faktor outlet dan operasional distribusi di seluruh Nusantara. Ternyata menjadi salah satu pemicu meningkatnya permintaan masyarakat akan jasa sablon. Tingginya permintaan pasar dan banyaknya proses bisnis yang menjanjikan membuat ini sebagian besar masyarakat tertarik untuk terjun dalam bisnis sablon, baik secara manual maupun menggunakan sistem sablon digital yang belakangan ini banyak diperkenalkan oleh para pelaku komersial. Mengoperasikan bisnis sablon kaos bisa dikatakan target pasar yang bisa dibidik tidak terbatas, mulai dari konsumen perorangan yang ingin membuat kaos satuan desain non-market, menerima pesanan dalam jumlah banyak seperti seragam perusahaan, seragam panitia kegiatan tertentu, seragam organisasi tertentu, atau unit kegiatan mahasiswa, karang taruna masjid, dan lain-lain. Juga bermitra dengan penerbit untuk menawarkan produk t-shirt unik di gudang mereka. Kemajuan di dalam dunia bisnis ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, dan di sektor industri seperti UMKM adalah sektor bisnis siapa yang harus diandalkan untuk membantu mempertahankan perekonomian Indonesia saat ini. Usaha kecil dan menengah saat berkembang ini adalah sablon. Banyak kegiatan multipartai, kebutuhan akan agensi yang bersatu pakaian, membuat sablon menjadi salah satu tempat yang paling didambakan. Jadi peluang untuk sablon produksi yang sangat besar dalam berbagai produk yang dibutuhkan dan bermanfaat masyarakat. Sablonan juga termasuk dalam industri kreatif. Memang tampil dan terlihat berbeda
dari produk lain namun sejenis di dunia bisnis. Hal ini dikarenakan produk yang dihasilkan merupakan hasil dari kreativitas yang menghadirkan suatu inovatif, otentik, unik, dan bisa menjadi pioner dalam bidangnya. Sesuatu seperti ini sebagai pemicu pertumbuhan industri kreatif menjadi suatu hal yang bisa dikatakan bahwa perekonomian Indonesia selangkah lebih maju membandingkan para pesaingnya di suatu bidang yang sama. Masuk dalam pengertian biaya, dalam akuntansi, pengertian biaya adalah nilai pengorbanan terhadap suatu proses produksi suatu produk yang dinyatakan dalam bentuk satuan atau berlakunya harga pasar dengan adanya sebuah tujuan tertentu. Sebagai sebenarnya, biaya adalah besaran dana dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan menghasilkan suatu produk atau jasa. Pengertian bahan baku. Pengertian secara umum, bahan baku adalah bahan baku yang membentuk dasar untuk pembuatan suatu produk, di mana bahan dapat dikonversi menjadi bentuk lain melalui proses tertentu. Bahan baku adalah barang-barang yang terwujud seperti tembakau, kertas, plastik, ataupun bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari pemasok atau diolah sendiri oleh perusahaan untuk digunakan perusahaan dalam proses produksinya sendiri. Pengertian biaya bahan baku. Pengertian biaya bahan baku menurut Salman tahun 2013 adalah besarnya penggunaan bahan baku yang dimasukkan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Bahan baku meliputi bahan-bahan yang digunakan untuk memperlancar proses produksi atau disebut bahan baku penolong dan bahan baku pembantu. Masuk dalam metodologi penelitian ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022 melalui video call salah satu karyawan yang bernama Mas Rio Alfian yang telah bekerja dari tahun 2019 sampai sekarang. Bekerja di tempatnya di daerah Mardirejo, RT 01, RW 04, Murakidol, Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Barat, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang dilakukan selama kurang lebih 17 menit lebih 20 detik. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan selama 17 menit lebih 20 detik, didapatkan sebuah informasi mengenai bahan baku serta biaya-biaya yang dikeluarkan toko area konveksi ini awal berdirinya pada tahun 2017 yang tidak boleh disebutkan nama pemiliknya, tetapi beliau mendirikan toko ini karena ada sebuah peluang yang kala itu terinspirasi salah satu temannya yang memulai duluan terjun ke dalam dunia bisnis online, sehingga ada niatan untuk mengikutinya dengan tekad yang kuat serta modal yang cukup untuk membuka usaha. Di tahun 2017, sering berjalannya waktu pada saat masa-masa awal pandemi, di tahun 2019 ada sebuah peningkatan omset yang awalnya hanya mendapatkan omset sekisaran 500.000 di tahun pertama. Kemudian sampai sekarang sudah mencapai 1 juta. Ada sebuah peningkatan yang signifikan sehingga meraup keuntungan yang lebih banyak. Tentu dengan adanya peningkatan awalnya karyawan hanya 2 orang, di tahun 2020 menambah karyawan menjadi 4 dengan gaji setara UMR di daerah Klaten yaitu 2.100.000. Gaji tersebut tergantung juga dari per minggu kinerja serta jumlah pesanan yang dikerjakan dengan sesuai target per minggunya yang bisa membuat 200 sablonan kaos pesanan per hari dari pelanggan. Toko area konveksi sabun ini membeli bahan setengah jadi yang dibeli dari toko kain di daerah Solo dan Jogja berupa kain yang berbahan katun, karden, katun slab, katun spandek, dan lain-lain yang masing-masing dibeli 1 kg dan tidak rubber putih 1 kg dan warna lain 1 kg. Yang kemudian disablon sesuai permintaan dari konsumen dengan harga kisaran 60.000 sampai 90.000 tergantung dari kesulitan dalam proses pembuatannya. Analisis kebutuhan. Di sini bahan-bahan yang diperlukan adalah kaos bahan yang berkaitan dengan katun
batik, kain akrilik, tinta rubber, meja, mesin pengering atau hot air gun atau hair dryer, mesin curing sablon, rakel yang berukuran 30 cm. Dari analisis biaya, di sini kita mengetahui bahan baku yang utama adalah kain katun, kain akrilik, kain batik yang beratnya 1 kg dengan dihargai 130.000, 100.000 dan 150.000. Yang kedua, bahan baku penolong atau bahan baku pembantu. Di sini kita membutuhkan meja, tinta rubber putih dan warna lain, terus pengering hair dryer, curing dan rakel. Dengan masing-masing satuan ada yang meja berukuran 40 x 60 cm, tinta rubi putih dengan harga 1 kg dihargai dengan 25.000 dan tinta lainnya per kilogram dihargai dengan 20.000. Kemudian pengering hair dryer 2 pieces dihargai dengan 600.000. Curing dibutuhkan 4 sampai 5 kg dengan harga 450.000 totalnya. Kemudian rakel juga sini berukuran 30 cm dengan harga 120.000. Di sini kita membutuhkan 2 rakel ya, karena 2 karyawan. Harga totalnya 120.000. Jadi masing-masing semua ditotalkan menjadi 1.845.000. Di sini juga ada dokumentasi saya dengan narasumber dan contoh dari produknya. Kemudian di kesimpulannya yaitu bahan baku merupakan bahan yang utama atau penting dalam melakukan proses produksi sampai menjadi bahan barang jadi. Di perusahaan bahan baku dan bahan pembantu itu menjadi penting karena menjadi modal proses produksi sampai jalannya suatu proses tersebut. Termasuk pada usaha toko oranye konveksi yang merupakan tempat sablonan yang memiliki banyak desain dan motif yang disesuaikan oleh keinginan pelanggan. Dengan memiliki 2 karyawan di per bulan, untuk gaji dari karyawan dikeluarkan biaya sekitar 4.200.000. Dengan total 2 karyawan, gaji tersebut juga tergantung dari banyaknya pesanan dan target per minggu yang mengharuskan bisa menargetkan 200 kaos sablon dengan harga kaos yang dipatok kisaran 60.000 sampai 90.000 per kaos. Dalam per minggu pun usaha ini bisa menghabiskan 300 kaos sebenarnya. Dalam setiap produksi dengan pemasaran di Pulau Jawa hingga Pulau Jawa dapat dijangkau menggunakan jasa kurir dengan pengiriman yang paling jauh di daerah Balikpapan. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.